masih bersama kami iGrowth Indonesia Channel yang hari ini Indonesia Air Solution menampilkan pembahasan yang sangat hangat, bukan hangat lagi tapi udah mulai panas. Wah, seperti kopi panas yang ada di depan kita. Omnibus Law antara harapan dan pertentangan. Hari ini kita kedatangan Ibu Presiden kita, ya, Presiden dari Aspek Asosiasi Serikat Pekerja Ibu Mira Sumirat, dan seperti biasa kita ditemani oleh Om Benny Makarim sebagai salah satu pengisi kami juga di Industrial Relation, kajian Industrial Relation. Oke, teman-teman, kembali kita bahas item per item klausul di RUU ini, ya. Tadi kita udah bahas tentang upah, ya. Lalu komponen upah yang biasanya kita sesuaikan setiap tahunnya. Dan sekarang kita masuk lagi lihat ke arah klausul tentang pesangon. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Mira. Nah, di klausul ini gimana nih Bu tentang pesangon, Bu? Ya, kalau dalam RUU Cipta Kerja ini memang tidak ada pasal secara khusus itu akan menghilangkan pesangon. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pekerja atau buruh atau rakyat Indonesia itu ditanyakan mana, misalnya ada yang menanyakan mana ada pasal penghilangan pesangon, pasti emang nggak ada, pasti nggak ada. Namun perlu diingat bahwasannya komponen-komponen untuk menghitung pesangon itu menjadi hilang. Komponen hitung pesangon itu pertama ya upah, kemudian yang kedua terkait dengan upah masa kerja. Itu hilang tuh. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah ternyata kalau sudah ada outsourcing diperluas, tenaga kontraknya juga tidak ada batasan waktu, artinya otomatis pesangon hilang. Masalahnya di RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah banyak akan diperluas lagi terkait dengan outsourcing. Nah, di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja di nomor 19 tahun 2012 kalau tidak salah, nanti tolong dikoreksi oleh Mas Denny, perihal pembatasan pekerjaan-pekerjaan yang bisa di outsourcing kan yang hanya 5 jenis sektor itu, yaitu security, kemudian pertambangan mining, kemudian cleaning service, driver dan juga catering. Nah, ini diperluas lagi, bukan hanya sektor yang tadi saya sebutkan 5. Di dalam RUU Omnibus Law ini diluaskan lagi, dan praktek perluasan outsourcing itu sebelum RUU Cipta Kerja ini ditandatangani sudah ada, gitu loh. Praktek-praktek oleh oknum ya, saya bilang oknum para pengusaha ini sudah diimplementasikan tuh, sudah dilakukan, gitu, sudah dipraktekkan. Yang kedua, perluasan, bukan hanya perluasan, tidak adanya pembatasan kontrak kerja di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang namanya kontrak kerja itu hanya dibatasi 2 tahun atau 2 kali penandatanganan kontrak. Setelah itu pengusaha atau perusahaan bisa menetapkan dia menjadi karyawan tetap atau PHK, kan gitu pilihannya. Dan beberapa pekerja kontrak itu pun juga harus dilihat dulu ininya, pekerjaan kontrak yang bisa, kalau dia terus menerus gitu ya, atau core bisnis, saya kira nggak boleh dilakukan kontrak-kontrak terus gitu. Artinya mereka demi hukum harus diangkat menjadi karyawan PKWTT atau pekerja tetap. Gitu. Artinya ketika tadi komponen-komponen untuk menghitung pesangon tidak ada, dia sama aja, namanya pesangon hilang. Pesangon hilang. Oke. Gitu. Itu pesangon, ya. Kita lanjut ke yang lain ya. Kita masuk lagi ke terkait cuti ini, cuti melahirkan misalnya. Di draft ini RUU Cipta Kerja mencantumkan pembahasan perubahan status penghapusan dalam pasal tersebut, cuti hamil melahirkan. Ini teman-teman pekerja wanita ini juga harus tahu ini. Yang pertama saya prihatin, saya heran ya, dan saya kecewa ya, prihatin, heran, kecewa kepada perempuan-perempuan yang sekarang ini menjadi influencer ya di berbagai media sosial, ya di YouTube, yang orang-orang yang punya pengaruh banyak itu, artis-artis itu menyatakan mendukung Omnibus Law Cipta Kerja dan sebagainya. Saya nggak ngerti, saya yakin mereka nggak paham. Ya, saya pastikan mereka nggak paham. Kenapa? Padahal di situ ada klausul untuk menghilangkan cuti haid, cuti melahirkan, kok mereka dukung sih gitu loh. Kan perempuan gitu loh, sama perempuan harusnya nggak begitu. Nah, saya informasikan kepada kawan-kawan semua gitu ya, kepada seluruh rakyat Indonesia, cuti haid, cuti melahirkan akan hilang. Kenapa akan hilang? Karena ya tadi kan kalau sudah klausulnya dijadikan outsourcing, kontrak, kemudian upahnya dijadikan upah persatuan waktu atau persatuan hasil, dia sudah tidak ada cuti, udah otomatis. Maka saya bilang hulunya itu diupah gitu loh. Kalau upahnya sudah main di persatuan waktu, persatuan hasil, artinya cuti pun udah nggak ada. Iya. Ini banyak sekali yang mau kita bahas nih. Saya sampai bingung milih yang mana yang kira-kira. Masih banyak lagi tentang kenapa kita menolak keras dan banyak
banyak pertentangan kalau misalnya sesuai dengan judul hari ini gitu ya. Baik. Karena memang kenyataannya begitu dan ini Kenyataannya harus begitu. harus disampaikan secara clear, secara jelas kepada seluruh para pekerja atau buruh dan juga anak-anak kawan-kawan yang akan sedang mencari pekerjaan Ya. dan nanti lulusan daripada SMK atau SMA atau universitas ini biar clear supaya mereka nanti pada saat mendapatkan pekerjaan dia mengetahui haknya gitu loh sesuai Betul. undang-undang. Betul. Jangan sampai dia tanda tangan aja. Ya. Dia nggak tahu di dalamnya kontrak Betul. atau outsourcing upahnya Ya. bagaimana, jaminan sosial seperti apa yang mereka dapatkan. Ya. Itu mereka harus tahu dan disinilah mereka harus mendapatkan pencerahan itu, edukasi itu. Ya. Oke, baik Bu. Saya ke Om Denny dulu. Ya. Nah, konteksnya kalau seperti ini, apa sih yang harus dipersiapkan HR nih? Katakanlah, tadi saya juga mau, bukannya meramal, saya juga mau memperkirakan. Kelihatannya, kalau melihat dari situasi hari ini, kemungkinan goalnya kayaknya akan dilakukan. Nah, sekarang resikonya nih, dari sisi HR nih, kalau rancangan ini menjadi undang-undang disahkan, konteksnya dengan klausul-klausul yang tadi kita sudah bahas tentang upah, terakhir kita juga bahas tentang pesangon, ya, dan sebagainya tadi, apa sih yang harus dipersiapkan HR pada konteks kalau betul-betul ini digolkan ya, mudah-mudahan ini direview Bu ya, mudah-mudahan ini direview kembali. Baik, dari sudut pandang HR, ya praktisi HR, tentu kita berpegangan kan kepada tadi yang saya bilang, Ya. hukum positif ya. Kalau tadi Pak Abi bilang bahwa apabila seandainya Ya, ini nanti disahkan, ya, kita sih berharap ini diperbaiki dulu lah. diperbaiki, Ya. direvisi. Ya kan? Bukannya anti perubahan, Ya, silakan, ya, saya tapi setuju, diperbaiki ya. dulu lah, Ya. supaya tadi yang bahasannya ya. Tapi apabila ini disahkan, maka sebenarnya HR, nggak cuma HR Pak Abi, Ya. HR terus pengusaha itu tidak punya pilihan. Pilihannya akan hilang, Ya. karena sudah jadi hukum positif. Oke. Begitu sudah diketok palu, sudah jadi hukum positif, Ya. maka segala pilihan untuk menolak itu hilang. Itu hilang. Sudah sebagai warga negara Indonesia, mau nggak mau kita harus nurut. Ya. Ini pandangan hukumnya, karena udah jadi hukum positif. Makanya sebelum jadi hukum positif, apa yang dilakukan oleh teman-teman dari serikat, dari aspek terus dengan KSPI-nya Ya. dan teman-teman yang lain, itu yang mereka sekarang sedang perjuangkan. Ya. Nah ini yang harus dipahami kan Ya. oleh semuanya. Ya. Jadi jangan melihatnya sebagai sesuatu yang terbalik, berusaha mencegah, menghambat dan sebagainya. Bukan, kalau saya pribadi melihatnya bukan seperti itu. Yang mereka lakukan Iya, iya. adalah upaya maksimal untuk memperjuangkan sesuatu yang mengkhawatirkan mereka. Dan seharusnya kita memahami itu. Kalaupun kita misalkan tidak paham tentang isinya, kalau nggak mau belajar ya diam, ya kan? Dan jangan malah menjatuhkan dan sebagainya, dan itu menurut saya nggak bagus gitu loh. Cuman pada saat kembali ke pertanyaan Pak Abi tadi, HR hari ini kalau mau bersuaralah terhadap rancangan ini. Ya. Bagaimana kekhawatirannya, apa yang harus diperbaiki, terus bagaimana mereka melihat tadi yang saya bilang keseimbangan antara kepatuhan yang hari ini terjadi, ya kan, dengan harapan di kemudian hari, fakta kepatuhan hari ini bagaimana, fakta pelanggaran itu teman-teman di HRD tahu, Pak. Tahu, kenapa kok tahu? Dan karena mereka lah pelakunya. Ya. Pada saat mereka patuh, mereka pelakunya. Pada saat terjadi pelanggaran, mereka juga pelakunya. Ya. Mereka frontliner, Pak. Mereka pejuang yang berada di garis depan untuk menegakkan aturan seharusnya. Ya. Dan seharusnya demikian. Maka bersuaralah hari ini. Ya. Sampaikan, kalau tadi istilahnya Bu Mira adalah mengkritisi, kritisi saja. Silahkan kasih pendapatnya dan sebagainya. Ya. Semaksimal mungkin. Nah, pada saat itu sudah diundangkan, yang mudah-mudahan kita berharap, berdoa semoga itu sudah diperbaiki menjadi lebih bagus, maka tidak ada pilihan lain selain mengikuti. Itu pertama. Sebagai warga negara ya harus tunduk kalau udah jadi hukum positif, ya kan?
apakah ada jalan lain kalau saya nggak suka sama undang-undang? Ya ada, dalam konteks hukum ada, jalur hukumnya ada. Mau di judicial review dan sebagainya itu ada, prosedur itu ada. Tapi secara umum sebagai warga negara ya kita harus ikutin. Gitu. Nah, apakah itu baik atau nggak baik? Ya itulah yang akan terjadi nanti. Maka memang momennya sebenarnya menurut saya ya sekarang ini. Sekarang ini silahkan suarakan, silahkan sampaikan. Kalau sekarang yang menyuarakan di lapangan adalah teman-teman dari serikat, dari KSPI dan timnya, di dalamnya ada aspek. Nah, titipkan suaranya. Kalau kita sibuk di kantor misalkan, titipkanlah suaranya. Bu, saya nitip suara ya Bu. Begini Bu, kalau dari HR begini. Harus bersikap. Titipkan, biar timnya dari KSPI, timnya Ibu Mira yang akan maju memperjuangkan. Betul. Kalau nanti ngomongnya pada saat sudah disahkan, diundangkan, udah wassalam. Jadi kita tinggal bilang kemana aja lu. Gitu itu kan. ibarat nasi sudah jadi cendol kalau kayak gitu. Nah, bukan bubur itu cendol udah. Ya. Gitu kan. Jadi teman-teman jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Ya, kita punya adik, kita punya ponakan, ya, bahkan kita punya anak, gitu ya. Jadi kita harus memikirkan juga generasi yang akan datang. Pentingnya kita bersuara. Kalaupun kita nggak bisa bersuara sendiri, marilah kita bersuara bareng-bareng ya. Ada wadah, ada sarana, ada organisasi yang bisa kita titipkan suara di situ. Kita harus mulai bersuara. Baik, lanjut ke Bu Mira lagi. Saya mau nambahin dikit. Silakan. Bisa jadi Mas Eni, kalau ini kira-kira ya, perkiraan misalnya diundangkan, bisa jadi sudah tidak ada lagi pekerja, manajer-manajer HR. Nah, kenapa saya bilang gitu? Kan udah nggak ada kerjaan dia. Iya, udah nggak ngurusin lagi. Soal status kan upahnya dia per jam. Jadi kalau saya sebagai pengusaha nih ngapain saya merekrut orang HR mempekerjakan orang HR? Ya, outsource semua. Artinya kawan-kawan HR juga punya kepentingan, gitu loh. Bukan hanya di para pekerja buruh grassroots, akar rumput, tapi orang HR punya kepentingan. Lalu ngurusin apa? Terus ada lagi dampaknya, bukan hanya HR. Para pengadilan orang-orang tuh udah nggak ada kerjaan. Apa yang mau dibawa ke kasus mereka? Kan kerjanya udah per jam. Udah nggak ada urusan kita. Kita apa yang mau dikasuskan? Kamu udah nggak ada urusan status pekerjaan, status hukum dengan kami, kan bisa begitu. Artinya ini merusak semuanya, bukan hanya para pekerja buruh, tapi juga akan menghilangkan yang namanya pekerja-pekerja di manajemen HR maupun juga pengadilan. Hakim udah nggak ada tuh kayaknya. Hakim perburuan maksud saya. Kalau penjahat mungkin makin banyak penjahat. Benar. Baik. Satu lagi klausul saya angkat, karena kalau kita angkat semua nggak mungkin cukup waktunya nih. Yang agak sensitif lah ya kita cari. Terkait tenaga kerja asing, Bu. Ini cakep nih. Nah, gimana nih sikap bukan sikap, maksudnya pendapat Ibu tentang rancangan undang-undang ini nih? Ya, jadi tentang apa tenaga yang akan dihasilkan sih sebenarnya dari dari klausul. Jadi saya ini mau cerita lagi tentang latar belakang kenapa tenaga kerja asing ini sangat dalam tanda kutip ya terus menerus banyak persoalan dan itu menjadi sorotan dari seluruh rakyat Indonesia, apalagi sekarang ini di pandemi COVID-19 muncul ratusan orang tenaga kerja asing itu datang berbondong-bondong ke provinsi di luar Jawa itu artinya ini ada apa? Saya mau cerita bahwasanya sebelum di tahun 2015-an aspek Indonesia itu leading terkait dengan tenaga kerja asing protes di situ kami sudah mengadakan seminar nasional. Judulnya itu membanjirnya tenaga kerja asing ke Indonesia. Di situ pesertanya lebih daripada 150 orang tuh datang di Wisma Antara saat itu. Dan banyak pembicara-pembicara, salah satunya dari Kementerian Pertahanan saat itu datang beliau. Tapi sayang memang dari pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja nggak datang. Itu selalu begitu ya. Kami menyayangkan sekali gitu ya. Nah, di sana kami mengkritisi ternyata quote and quote karpet merah untuk tenaga kerja asing itu sudah ada dimulainya tanpa kita sadari. Saya menduga kuat dengan free-nya digratiskannya bebas visanya, bebas visa 106 lebih daripada kurang lebih daripada 169 negara ke Indonesia, artinya ini ada sesuatu. Jadi bukan hanya untuk menarik katanya alasannya wisata saat itu, saya kira ada sesuatu. Saya menduga kuat itu untuk pintu masuk
daripada tenaga kerja asing itu. Dan ternyata terbukti mereka menggunakan visa wisata, tapi faktanya mereka pada kerja di sini di Indonesia dengan visa wisata tersebut. Wisata. Orang jangan salah, orang dagang handphone aja itu, orang asing dagang handphone, dia tidak menggunakan hanya dagang saja ya. Itu berarti udah pelanggaran. Dia mencari kerja gitu, cuma dagang handphone nih. Ya. Nah, di situ digaungkan dibuat bebas visa 169 negara ke Indonesia. Yang kedua, dimulainya yang namanya dihilangkannya klausul kewajiban tenaga kerja asing menggunakan bahasa Indonesia itu dihilangkan. Jadi ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga turunannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja itu bahwasannya tenaga kerja asing yang datang bekerja di Indonesia itu wajib menggunakan Indonesia, itu dihilangkan. Bagaimana mungkin mereka mengetahui peraturan hukum di negeri ini, budaya Indonesia ini tanpa mengenal atau mengetahui bahasa Indonesia? Karena bahasa itu pintu masuk untuk segalanya. Betul. Itu dihilangin loh. Itu kita protes itu dari 2015 tuh. Udah ada ini. Lalu dihilangkannya klausul 1:10, di mana satu orang tenaga kerja asing harus ada pendampingan 10 orang tenaga Indonesia atau pribumi atau lokal sebagai transfer teknologi, transfer ilmu. Itu dihilangin. Ini kebalik kayaknya, kebalik ke 10 orang tenaga kerja asing satu Indonesia. Ini gimana? Itu udah ada tanda ke arah sana, itu udah ada. Gitu loh, tanda-tanda ke arah sana. Dan adanya perjanjian bisnis to bisnis negara dengan negara terkait dengan investasi. Kalau saya waktu itu pernah di RDP dengan Komisi 9 DPR RI di situasi lagi hangat 2016, dan saya sudah diminta juga pandangan saya, saran saya di DPR RI, di Menko Polhukam RI saat itu di 2016 kalau tidak salah itu. Tentang hal ini saya sama Pak Roni Sompi sebagai Dirjen Imigrasi saat itu saya menyampaikan banyak hal terkait dengan kenapa tenaga kerja asing ini begitu sangat bebasnya, karena memang ini ada perjanjian G2G gitu loh, yang tentu ini kan hulunya, kita mau teriak-teriak di sini percuma karena ternyata mungkin G2G-nya tadi sudah mengakomodir ini. Ketika mereka mau berinvestasi ke Indonesia, artinya mungkin segala mesin, metode, termasuk tenaga kerja manusia itu datang dari mereka. Kita udah nggak bisa apa-apa tuh kalau kayak gitu. Nah, saya berharap ini klausul ini dulu nih yang harus diperbaiki. Kalau kita teriak-teriak sini, kita tidak akan pernah selesai gitu loh. Tenaga kerja asing datang terus, Bu, datang terus. Udah banyak banget nih, Bu. Kemudian ada demo berjilid-jilid dan menakutkan di sana menghalangi di bandara dan segalanya menjadi sia-sia karena hulunya itu sudah dikunci. Nah, di sini di RU Omnibus Law Cipta Kerja, penggunaan tenaga kerja asing sangat dipermudah dengan tanpa ada izin daripada menteri. Jadi yang namanya pengerah tenaga asing sono mungkin vendornya kali ya, saya nggak ini, mungkin udah gampang aja masuk. Dan peraturan Menteri Tenaga Kerja, tolong dikoreksi lagi Mas Denny, saya lupa sekitar 250-an, pokoknya saya lupa ya. Itu ada ratusan atau puluhan posisi-posisi pekerjaan yang bisa dipenuhi, yang bisa diduduki oleh tenaga kerja asing. Sampai bartender, sampai ini salon, guru TK, guru PAUD, guru SD, guru-guru itu bisa masuk oleh tenaga kerja asing. Sampai pemandu karaoke itu bisa oleh tenaga kerja asing. Dan faktanya nggak usah jauh-jauh kita ke Sulawesi, nggak usah jauh-jauh kita ke Kalimantan. Cikunir yang mungkin dari Jakarta berapa kilo, Cikunir Bekasi, pengerjaan kereta api cepat. Kalau pada saat pandemi sih saya lihat, kalau saya mau ke Jakarta nih, saya lihat udah nggak ada nih, nggak ada, mungkin kemana tuh orang Cina-Cina, tenaga kerja asing itu yang dari Cina. Ini dulu banyak banget karena saya kan kerjanya di sekitaran jalan tol itu, tiap hari saya ngelihat gitu. Artinya udah kemudian di Cikarang, belum lagi di Cikarang, kemudian di Bogor penggunaan tenaga kerja asing asal Cina ya, karena memang banyak banget asal Cina itu sangat-sangat masif luar biasa. Dan di klausul RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu malah dipermudah. Ini masuk luar biasa, dan ini bukan bicara soal saya dihajar, bukan di dalam tanda kutip dikritik juga ya Bu Mira. Makanya
anak-anak, makanya tenaga kerja Indonesia itu harus meningkatkan kompetensi dong biar berdaya saing. Kenapa tenaga kerja asing itu masuk? Karena tidak ada lagi, itu kan konyol, apalagi sekelas oknum pejabat yang menyatakan itu. Berarti mengecilkan dong. Iya. Lulusan terbaik daripada universitas negeri terbaik di negeri ini. Dianggap gagal. Ada UI, ada UTB, ada UGM, ada UNAIR, ada UNS. Iya. Kemudian ada yang swasta yang lain yang Trisakti dan sebagainya. Saya IPB dan saya tidak menyebutkan yang lain-lain karena saking banyaknya. Itu sangat qualified, sangat berprestasi mereka itu. Nggak dianggap dong, maksud saya gitu loh. Terus yang kedua, kalaupun dikatakan kita lulusan tenaga kerja memang secara data statistik ya, mereka menyampaikan kebanyakan lulusan SD, SMP gitu ya. Ya jangan salahin anak-anak Indonesia, Mas Abi dan Mas Jenny untuk tidak mau sekolah. Mohon maaf, mereka mau sekolah. Mereka mau sekolah tinggi-tinggi, mereka yang menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi sarjana, tapi mereka nggak punya upah, nggak punya pendapatan orang tuanya. Bayar SPP aja nggak kuat, makan aja dia kemang kempis, gimana mau sekolah? Artinya ada persoalan penting gitu loh. Jangan hanya negara, pemerintah atau siapapun itu atau oknum pejabat negara menyalahkan rakyatnya sendiri. Miris saya ketika rakyatku udah malah salah-salahin. Justru ditingkatkan. Sekarang kita bicaranya katanya dari pemerintah ada program vokasi gitu ya, program vokasi. Tapi berapa gelintir sih yang dapetin gitu loh. Ini anak-anak ini banyak banget, bukan hanya Jakarta bicaranya, tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada anak-anak yang menjinjing mengangkat bajunya, tidak menggunakan sepatu menyeberang sungai. Ada anak-anak Indonesia yang mohon maaf aja buku-bukunya juga tidak punya gitu ya. Kemudian sekarang di pandemi COVID-19 ini sampai di pinggir-pinggir jurang dia untuk mencari internet sinyal. Ini gimana gitu. Kemudian disalah-salahkan kita katanya tidak punya kompetensi pendidikan yang tinggi. Oh itu menyedihkan kalau menurut saya. Ini menyakiti hati rakyat. Terus pertanyaannya harus kita serahkan ke siapa negeri ini? Nah, itu yang Mas Denny lah itu mah. Menarik. Ini yang menarik nih. Serahkan ke siapa negeri ini? Ya dengan alasan tadi Bu ya. Alasan tadi kita tidak kompeten, tidak ahli, tidak expert dan sebagainya. Kita butuh mendatangkan tenaga kerja asing. Tapi faktanya mereka tenaga kerja yang tidak ahli juga banyak. Iya, banyak kok. Banyak. Lalu pertanyaannya selanjutnya harus kita serahkan ke siapa nih bangsa ini ke depan? Saya mencoba mengangkat sebuah cerita perbandingan, ilustrasi, analogi sederhana. Iya. Kita yang pada punya anak, kalau anak kita memiliki beberapa kekurangan. Ya. Dalam arti misalkan, oh dia kurang pintar berbahasa Inggris misalkan, kurang pintar apalagi matematikanya, misalkan. Yang kita lakukan apa sama anak kita itu? Pilihannya dua nih, monggo dipilih. Nanti Bu Mira, Pak Abi silakan pilih. Teman-teman yang mendengarkan juga silakan pilih. Yang pertama, disekolahkan, dikursuskan, diajarin. Kalau duitnya nggak ada, mungkin pakai YouTube. Banyak pelajaran bahasa Inggris sekarang gratis lewat YouTube atau matematika dan sebagainya. Pokoknya gimana caranya supaya dia bisa jadi pintar, supaya bisa menguasai bahasa Inggris dan matematika tadi. Betul. Pilihan pertama. Pilihan kedua, buang anaknya, ganti anak lain, ambil anak lain. Nggak usah dipikirin anak itu, biar dia mati di jalanan. Salah sendiri lu kagak bisa bahasa Inggris. Gitu. Bu Mira sama Pak Abi pilih yang mana? Pertama apa kedua? Yang pertama saya kursuskan. Tapi saya nggak punya duit gimana? Tadi kita cari di YouTube kan gratis, ada tuh sekarang. Nggak perlu harus masukin KTP kan Bu ke YouTube ya. Jadi udah ada tuh bahasa Inggris, bagaimana berbahasa Inggris gratis di YouTube. Ini contoh aja YouTube kan. Kemudian matematika, trik dan tips dan trik segala macam. Itu kan banyak sekarang di YouTube itu. Jadi ternyata anak-anak sekolah zaman sekarang itu lebih mengenal YouTube-nya daripada gurunya. Ya kan? Kalau ini gimana? Mereka pinter-pinter tuh sekarang masalah gadget, masalah teknologi. Jadi lebih kenal Bu YouTube ketimbang Bu Yusuf ya. Daripada Bu Yusuf. Ini Bu Yusuf Bu Guru ya. Nah, kembali ke sana. Kalau analogi sederhana ini saja, anak-anak kita memilih nomor satu diajarin, ya kan? Kalau kita punya duit ya dikursusin, kalau nggak punya duit tadi cari cara. Mungkin pamannya bisa berbahasa Inggris, dititipin pamannya, tetangganya, apalah segala macam ya. Tapi tahu mungkin di masjid-masjid ada pelajaran bahasa Inggris misalkan, gitu kan? Nah, apalah kita lakukan? Itu orang tua dengan anak. Bukankah para pengelola negara kita itu harusnya bertindak sebagai orang tua kita, ya kan? Betul.
bukankah mereka punya tanggung jawab? Tadi saya garis bawahi lagi dunia akhirat. Tanggung jawab untuk mengelola rakyatnya yang ada di dalamnya. Iya. Dan amanat konstitusi undang-undang Nah, dasar. Amanat konstitusi, betul. Amanat konstitusi undang-undang dasar. Kalau rakyatnya ada yang kurang mampu, tadi kalau dibilang lulusan SD, lulusan SMP, gitu kan, nggak kompeten, ya tanggung jawabmu lah mengkompetenkan mereka. Ya. Bukan malah marahin orang yang nggak kompeten, ya kan? Kalau yang ngomong itu adalah orang asing sono, itu Ya. pantas, Ya. Pantes. ya kan? Karena dia bukan keluarga Ya. kita. Ya. Tapi yang ngomong Masalahnya- bapakku sendiri ya, Hmm. gitu loh. Bapakku sendiri maki-maki aku kayak gitu. Nah, itu yang seharusnya tidak terjadi. Tanggung jawab dia. Harusnya tanggung jawab dia. Nah, harusnya analogi itu atau cara pandang seperti itu yang dipakai oleh para pengelola negara kita sehingga lebih mementingkan mengangkat kompetensinya kalau memang masalahnya kompetensi. Ya kan? Tapi kalau saya lihat sebenarnya apa yang sekarang sedang terjadi kalau kita ngomong investasi, pembangunan dan sebagainya membutuhkan tenaga kerja asing dan bisa enggak misalkan. Pertanyaan saya, apa sih yang berbeda dengan pembangunan hari ini dengan pembangunan Dulu. pada saat tenaga kerja asing masih dibatasi? Ada nggak yang berbeda? Lebih banyak jalan tol di atas sih. Sama bangunan, sama-sama konstruksi. Ya. Apakah Ada lulusan tol, teknik sipil? ada tol laut juga, tol laut juga. Ya. Itu oke. Kita punya PT PAL, ya kan? Punya galangan. Jadi ada ya, berarti ada ya. Galangan kapal hebat. Ada jawabannya ya. Ya kan? Kalau tadi pembangunan jalan tol dan sebagainya, gedung-gedung, apa bedanya gedung dan jalan tol hari ini dengan jalan tol atau gedung zaman dulu? Sama-sama gedung. Bedanya mungkin di arsitekturnya, Ya. ya kan? Atau kelengkapannya. Iya. Tetapi bukankah semua itu sudah dipelajari dalam Iya. kampus yang tadi Ibu Kampus, sebutkan, ya. yang lulusannya jago-jago, Jago. ya kan? Bahkan salah satu dari lulusan dari warga negara Indonesia yang diakui menjadi salah satu dari orang terpandai di dunia, Ya. Pak Habibie, Iya. ya kan? Betul. Itu orang Indonesia loh. Orang Ya. Indonesia. Dan ya tercatat Pak Habibie itu rekor IQ 5 orang tertinggi IQ-nya di Asia. Ya, di atas 140 kalau nggak salah. Nah, Jadi satu berbanding ratusan juta itu. itu gitu loh. Jadi artinya Artinya sebenarnya kita pernah punya, bukan pernah punya, dan saya yakin Dan mungkin banyak. banyak Habibie Banyak yang Habibie lain yang belum lain. dieksplor. Betul, gitu loh. betul. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menemukan mereka, Betul. Yes. mengundang mereka, mencari mereka untuk membangun lagi Betul. di sini, Ya. Betul. gitu kan? Bukankah lebih penting kita mengundang mereka Yes. Betul. daripada mengundang orang lain? Orang lain. Darah Tetangga. cinta tanah airnya itu ada Lah. pastinya ya. Sekali lagi kita merdeka. Merdeka.